Ya baik, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya kemarin kita sudah berbicara tentang penderitaan atau duka, kebenaran Arya tentang penderitaan, yang mana secara umum kebenaran tentang penderitaan ini disampaikan oleh Sang Buddha yang sudah kita bahas adalah tiga hal. Ada duka yang memang secara langsung bisa dirasakan sebagai duka penderitaan yang disebut sebagai dukkha duka. Kemudian juga ada viparinama duka, penderitaan yang memang terlihat sebagai bentuk penderitaan karena perubahan. Jadi apapun yang berubah adalah penderitaan. Kemudian sangkara duka, penderitaan karena berkondisi. Dengan kata lain, apapun hal yang sifatnya berkondisi adalah duka. Itulah kenapa di dalam beberapa khutbah Sang Buddha ada satu pernyataan yang sering disampaikan, yaitu sabe sangkara duka, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah duka, adalah penderitaan. Namun di dalam kitab pengulas dukkha duka ini mengacu kepada penderitaan yang mengarah kepada perasaan tidak menyenangkan. Jadi perasaan yang tidak menyenangkan itu disebut sebagai dukkha duka. Sementara perasaan yang menyenangkan itu juga duka dan mengacu kepada viparinama duka. Karena yang menyenangkan pun juga sifatnya berubah. Maka yang menyenangkan ini mengacu kepada viparinama duka. Namun ketika dikatakan sangkara duka, penderitaan karena berkondisi, dalam kitab pengulas ini mengacu kepada perasaan yang netral atau kama suka wedana, perasaan yang bukan tidak menyenangkan tetapi juga bukan menyenangkan, atau dengan kata lain perasaan yang netral. Itu adalah sangkara duka, karena perasaan yang netral ini pun karena masih bersifat berkondisi maka disebut sebagai duka penderitaan. Nah, melihat penderitaan juga dapat dilihat dari sebuah suta, yaitu yang sudah dibahas, yaitu Asiwisopama Sutta, yaitu bagaimana ternyata 5 gugusan yang secara umum dianggap sebagai milik, sebagai sebuah keberadaan yang merupakan kepemilikan dari masing-masing makhluk, tetapi ternyata 5 gugusan adalah sumber dari segala penderitaan. Dan ini juga yang sebenarnya kenapa dikatakan sebagai sangkithena pancu padhanakan duka. Secara singkat, 5 gugusan yang masih ada kemelekatan di dalamnya itu adalah duka, adalah penderitaan. Ya tentu ini tidak hanya sekadar 5 gugusan, tetapi juga di situ ada upadana. Jadi dengan kata lain, selama di dalam 5 gugusan tersebut masih ada faktor-faktor batiniah yang merugikan. Maaf ya, yaitu seperti pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, termasuk adalah upadana, kemelekatan, maka itu yang dikatakan sebagai duka, sebagai penderitaan. Banyak khotbah yang sebenarnya kita bisa eh, katakan bahas mengenai untuk supaya kita bisa memahami apa itu duka, apa itu penderitaan. Ya, sebagai contohnya misalnya ya selain tadi adalah Asiwisupama Sutta, ada juga khutbah yang bisa kita jadikan sebagai eh, perenungan bahwa hidup itu adalah duka. Seperti misalnya Mahadukkha Kanda Sutta, yaitu tentang khutbah tentang ya gugusan penderitaan, khutbah besar berkenaan dengan gugusan penderitaan yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, Mahadukkha Kanda Sutta. Yang mana dalam khutbah ini
Sang Buddha memberikan yang utamanya adalah tentang 3 hal, yaitu berkenaan dengan kama atau kesenangan indera, kemudian berkenaan dengan rupa, yaitu jasmani, dan yang ketiga berkenaan dengan vedana perasaan. Yang mana 3 hal ini, walaupun dalam batasan tertentu bisa memberikan kebahagiaan, tetapi di dalam hal lain, 3 hal ini memberikan duka, memberikan penderitaan, dan bahkan dikatakan sebagai penderitaannya lebih besar. Contoh ketika berbicara tentang kama atau kesenangan indera. Jadi kama di sini mengacu kepada kesenangan indera atau kenikmatan indera. Yang Sang Buddha tidak hanya dalam khotbah ini, dalam Mahadukakanda Sutta, tapi dalam banyak khotbah lainnya selalu menyampaikan bahwa memang ada yang dikenal sebagai kenikmatan atau disebut asada, kenikmatan dari kesenangan indera yang disebut asada. Tetapi kenikmatan yang muncul dari kesenangan indera ini sesungguhnya memiliki sedikit, yaitu ada satu kalimat pernyataan yang sering diucapkan oleh Sang Buddha sebagai pengingat kepada para siswanya. Apa sada bikawi kama? Wahai para biku, bahwa kenikmatan indera memiliki sedikit kenikmatan, sedikit kepuasan asada. Bahu duga, bahu payasa. Sementara penderitaan dan keputusasaan yang muncul dari kenikmatan indera itu lebih banyak. Bahu, jadi kenikmatannya sedikit apa? Apa sada kenikmatannya, kepuasannya sedikit. Sementara penderitaan dan keputusasaan yang muncul karena kenikmatan indera itu lebih banyak atau bahu. Dan ternyata lebih banyak lagi adalah bahaya yang bisa muncul dari kenikmatan indera. Adi nawo etabio. Kalimat ini seringkali disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa ada kenikmatan dalam kesenangan indera, tetapi sesungguhnya sedikit. Tetapi penderitaan yang muncul itu lebih banyak. Maka sebagai sebuah contoh dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, baik di terutama ada juga khotbah yang namanya Alagadupama Sutta misalnya. Di sana Sang Buddha menyampaikan berbagai perumpamaan mengenai penderitaan yang bisa muncul karena kenikmatan indera. Yang salah satu perumpamannya adalah bahwa kenikmatan indera itu diumpamakan seperti kalau ada seekor anjing yang sedang kelaparan, sedang kehausan, kemudian berdiri di depan tempat penjagalan. Di sana seorang penjagal keluar dari tempat penjagalan dan melumuri satu katakan tulang, kemudian dilemparkan ke anjing tersebut. Nah, anjing tersebut kemudian berpikir, barangkali dengan tulang ini yang dilumuri darah, dia bisa mendapatkan kepuasan. Dengan kata lain, dia bisa melepaskan rasa dahaga, rasa haus, dan juga laparnya. Tapi tentu ternyata dengan dia hanya mendapatkan tulang dilumuri darah, itu rasa hausnya, rasa laparnya itu tidak bisa lenyap. Dan itulah adalah sifat dari kenikmatan indera. Bahwa kenikmatan indera yang secara umum dikatakan sebagai kebahagiaan, yang memberikan kenikmatan itu memiliki sedikit rasa puas. Sementara penderitaan yang muncul itu banyak. Karena ternyata seberapapun banyaknya seseorang mendapatkan kenikmatan indera, itu ternyata tidak bisa dipuaskan. Manusia tidak bisa menjadi puas ketika hanya mengejar, mencari hidup untuk kenikmatan indera. Tidak akan pernah merasa puas. Dan ketidakpuasan inilah sebenarnya yang merupakan penderitaan duka. Dan apalagi di dalam khotbah yaitu Mahadukakanda Sutta, Sang Buddha memang mengatakan bahwa ada kenikmatannya. Apa itu kenikmatan? Yaitu kesenangan indera, ya apapun kenikmatan, kebahagiaan yang muncul dari 5 utas indria, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, itu kenikmatannya. Tetapi ternyata banyak penderitaan yang muncul, bahkan banyak bahaya yang muncul
kalau kemudian kita kembali melihat bagaimana yang pertama sebagai contoh, ketika seseorang harus katakan mendapatkan kenikmatan indera yang dia inginkan, maka orang demikian harus bekerja. Ya, dengan apapun pekerjaannya itu harus dilakukan. Dan mau tidak mau ketika seseorang bekerja demi untuk mendapatkan kenikmatan indera, ia harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Dia harus menghadapi panas, menghadapi dingin, harus berhadapan dengan lapar, berhadapan dengan kehausan, kadang harus digigit oleh nyamuk, oleh lalat dan sebagainya. Banyak sekali penderitaan yang muncul hanya untuk memenuhi kenikmatan inderanya. Dan padahal hal demikian terkadang mesti dilakukan. Kita hidup di alam tumimba lahir, hal demikian mesti dilakukan. Dan itu adalah penderitaan itu sendiri. Mau tidak mau penderitaan muncul ketika harus katakan mencari apa yang mesti dibutuhkan. Termasuk kenikmatan indera yang dibutuhkan, maka berbagai macam halangan, rintangan yang mesti dihadapi itu muncul. Panas, dingin, haus, lapar, itu mesti dihadapi. Dan itu ada duka, itu bagian dari duka penderitaan. Belum lagi nanti setelah melakukan berbagai macam usaha, berbagai macam upaya, dengan apa ibaratnya harus harus mandi keringat. Akan tetapi terkadang apa yang diupayakan, apa yang diusahakan ternyata tidak memberikan hasil. Maka penderitaan muncul lagi, merasa sia-sia, merasa kemudian apa yang dilakukan ini tidak ada manfaatnya, kesedihan menjadi muncul, kekecewaan muncul, ratap tangis muncul, depresi, stres bisa muncul. Terjadi ketika harus mencari kenikmatan indera, namun ternyata tidak diperoleh. Ini juga adalah bahaya dari kenikmatan indera yang juga disebut sebagai duka, sebagai penderitaan. Nah, walaupun kemudian setelah seseorang misalnya mendapatkan apa yang dia inginkan dengan upaya-upaya yang dilakukan, ia mendapatkan sebagai contoh adalah harta benda misalnya. Tetapi ia pun tetap menderita. Kenapa? Karena kemudian mau tidak mau seseorang harus menjaganya. Terus khawatir, terus gelisah, terus takut. Jangan-jangan nanti apa yang telah diperoleh dengan jerih payah, dengan usaha yang keras, dijaga dengan baik agar tidak katakan dicuri orang, agar tidak kemudian diambil oleh katakan pewaris yang tidak baik, agar tidak kemudian disita oleh negara, agar tidak kemudian terbakar, terbawa air dan sebagainya. Dan itu saja ketika menjaga harta benda yang dimiliki walaupun sudah diperoleh, itu saja sudah juga merupakan duka penderitaan. Dan terkadang itu mesti dilakukan. Tetapi itu pun ya adalah penderitaan, adalah duka. Dan ternyata ketika sudah dijaga sedemikian rupa, ada masih kemungkinan bahwa yang dijaga ini pun ternyata kemudian dicuri orang, ternyata disita negara, ternyata kebakaran, ternyata dibawa oleh air, kena banjir dan sebagainya. Lebih menderita lagi. Ini adalah penderitaan yang ketika seseorang harus mencari kenikmatan indera. Belum lagi, Sang Buddha juga menyampaikan, banyak orang menjadi bertengkar, menjadi konflik, itu gara-gara kenikmatan indera. Raja bertengkar dengan raja, Brahmana dengan Brahmana, kesatria dengan kesatria, orang tua bertengkar dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudaranya. Barangkali seperti zaman sekarang, misalnya rebutan warisan. Mereka bertengkar dan bahkan mereka bisa melakukan hal-hal yang buruk, berkelahi dan bisa saling membunuh. Itu hanya disebabkan karena apa? Kama, kenikmatan indera. Dan ini pun oleh Sang Buddha dikatakan sebagai dukkha khandha, yaitu gugusan penderitaan yang muncul karena kenikmatan indera. Belum lagi nanti berbagai macam kejahatan lain itu
akan terjadi. Orang bisa mencuri hanya untuk mendapatkan kenikmatan indera. Orang bisa kemudian berbohong, bisa menipu, bisa membunuh hanya untuk mendapatkan kenikmatan indera. Bahkan orang bisa melakukan tindakan asusila, pergi orang punya punya istri pergi ke istri orang lain misalnya atau sebaliknya. Itu juga disebabkan karena kesenangan indera. Dan itu bahayanya dan itu juga bagian dari dukkha kanda, yaitu gugusan penderitaan yang mesti kita tengarai. Belum lagi nanti setelah melakukan berbagai macam kejahatan, ternyata ketangkep, dibawa ke polisi. Kalau zaman dulu ya dibawa ke depan raja, yang kemudian dia dihukum, mendapatkan hukuman, apakah dengan tangannya dipotong, kakinya dipotong, lidahnya dipotong, telinganya dipotong, atau kemudian dia dibunuh hanya karena dia melakukan kejahatan, dan itu sendiri adalah duka, itu sendiri adalah gugusan penderitaan. Belum lagi adalah ketika kemudian gara-gara kenikmatan indera seseorang melakukan berbagai macam kejahatan, tidak mendapatkan hukuman sekarang, nanti setelah meninggal dunia, setelah hancurnya tubuh, dia terlahir di alam menderita. Dia terlahir di alam bahkan neraka. Dan itu juga adalah dukkha kanda, berkenaan dengan kesenangan indera. Maka kama oleh Sang Buddha dikatakan sebagai apa sada kama. Kenikmatannya sedikit, sementara dukkha dan juga upayasa atau keputusasaannya muncul karena kenikmatan indera itu lebih banyak. Dan bahaya yang muncul dari kenikmatan indera itu jauh lebih banyak lagi. Yaitu tadi orang melakukan berbagai macam kejahatan, kemudian dia dihukum karena ketahuan, atau kemudian dia meninggal terlahir di alam menderita. Itu adalah bahaya dari kenikmatan indera yang ini merupakan penjelasan bahwa kama ini pun juga merupakan duka penderitaan. Nah, di dalam Mahadukkha Kanda Sutta juga seperti yang di depan saya sampaikan, tidak hanya Sang Buddha menyampaikan tentang keberadaan kama yang harus dilihat sebagai duka penderitaan, juga disampaikan bahwasanya rupa atau jasmani kita itu juga mesti dilihat sebagai dua hal. Yang satu adalah asada, yang satunya adalah adinawa. Asada adalah kenikmatannya, adinawa adalah bahayanya. Bahayanya di sini adalah dukanya, penderitaannya, atau disebut duka kandanya, gugusan penderitaannya. Apa kenikmatan yang memang bisa muncul dari rupa? Yaitu adalah ketika seseorang masih muda. Dia mungkin terlihat menawan, terlihat cantik, terlihat kemudian gagah, tidak banyak penyakit yang muncul, yaitu di situ tidak bisa dipungkiri adalah juga kenikmatan. Tetapi rupa ini pun juga memiliki sedikit kenikmatan, sedikit kebahagiaan, sementara penderitaan yang muncul karena jasmani ini juga banyak sekali. Seperti yang di dalam Asiusopama Sutta, ternyata lima gugusan yang diawali dengan rupa atau jasmani ternyata adalah sebagai perampok yang ketika satu sakit, empat lainnya itu sakit. Ketika jasmani sakit, kemudian empat lainnya itu juga ikut sakit. Nah, demikian pula dalam khotbah ini Maha Dukkha Kanda Sutta, ternyata jasmani ini juga memberikan banyak penderitaan. Penderitaan yang paling awal yaitu adalah dengan kita memiliki jasmani, cepat atau lambat suatu saat harus mengalami ketuaan. Yaitu ketika masih muda memang kelihatannya sehat, kelihatannya gagah, kelihatannya menawan, tetapi kemudian bahayanya adalah ketika kemudian sudah menjadi tua, yaitu seseorang mau tidak mau harus ya yang tadinya kuat sekarang tidak lagi menjadi kuat. Yang tadinya kulitnya masih katakan
kencang, kemudian sekarang menjadi keriput. Yang tadinya matanya masih awas, sekarang sudah mulai kabur. Yang tadinya giginya masih rapat, bisa makan apa saja yang diinginkan, nah, satu persatu tanggal, kemudian menjadi ompong. Itu penderitaan. Maka Sang Buddha dalam banyak khutbahnya seperti dalam Dhamma Cakkappawatana Sutta, ya termasuk adalah jarapi adalah duka, bahwa jara atau ketuaan itu penderitaan. Dan ini mengacu kepada utamanya jasmani. Bahwa jasmani ini memiliki bahaya, memiliki penderitaannya karena jasmani akan mengalami ketuaan. Suatu saat harus tua. Nah, ketika tua, tidak hanya kemudian jasmani menjadi rapuh, jasmani menjadi fragile, juga jasmani ini akan memberikan banyak sekali penyakit. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, banyak sekali penyakit yang akan diperoleh. Nah, ini juga menjadi apa yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai dukkha khandha. Nah, jasmani ini memberikan banyak sekali penderitaan karena ketuaan, kemudian karena berbagai macam penyakit. Dan sebenarnya ini juga disampaikan terutama kalau nanti Awuso bisa membaca khutbah yang terdapat di dalam Rata Pala Sutta, ya Rata Pala. Nah, di sana seorang raja bernama Korawia bertanya kepada yaitu Bante Ratapala. Ya waktu itu sudah sebagai seorang biku. Nah, Bante Ratapala ini adalah dari keluarga sebenarnya keluarga kaya raya. Keluarga kaya, keluarga terkenal, banyak sahabat karena orang tuanya itu adalah penasehat raja. Tapi kemudian Ratapala ini menjadi seorang biku dan itu bagi Raja Kurawi aneh. Kenapa ya? Biasanya orang menjadi biku kalau menurut kota ini, ya orang menjadi pertapa kalau sudah tua, kalau sudah tidak produktif, kalau sudah tidak punya teman, nah itu bisa menjadi biku. Tapi Rata Pala ini justru masih muda, kemudian banyak kekayaan, banyak teman, tetapi kok malahan menjadi biku. Nah, Bante Radapala ditanya demikian, mengatakan 4 alasan. Yang 4 alasan ini sebenarnya alasan tentang duka sebenarnya. Alasan yang pertama adalah upaniyati loko aduwo. Ya, loka. Loko itu loka. Ya, ini loka di sini mengacu kepada keberadaan diri atau manusia atau makhluk, bukan alam semesta. Bahwasanya makhluk-makhluk ini terus meluncur menuju kehancuran atau menuju ketidakkekalan. Ya, kita sebagai manusia dan yang lainnya, semua makhluk itu selalu mengarah kepada adwa. Adwa artinya tidak langgeng, artinya tidak kekal. Yang mana Bante Radapala memberikan penjelasan kepada Raja Kurawia bahwasanya ketika seseorang itu masih muda, ketika masih sehat, wah itu rasanya tidak akan pernah sakit. Tapi kemudian ternyata kesehatan seseorang, kekuatan seseorang itu kemudian pasti berubah. Yaitu yang tadinya masih muda, kelihatan menawan, masih sehat, kemudian berubah menjadi tua. Dan tidak hanya tua, tetapi kemudian menjadi sakit-sakitan. Berbagai macam penyakit itu muncul gara-gara ketuaan, gara-gara ya katakan fisik sudah menjadi rapuh. Nah, ini juga menjadi satu trigger, satu pemicu bagi Bante Radapala untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, kemudian menjadi seorang biku. Karena melihat bahwa walaupun sekarang masih kuat, walaupun sekarang masih sehat, nanti suatu saat harus menjadi tua, harus menjadi sakit-sakitan. Dan itu adalah duka penderitaan. Dan bayangkan kalau kemudian kemelekatan terhadap kemudaan masih ada, kemelekatan terhadap fisik yang tampan yang kuat masih ada, sementara perubahan itu terjadi, penderitaan itu pasti akan muncul. Nah, karena alasan inilah melihat bahwa dirinya ini akan mengalami ketidakkekalan, mengalami katakan ketidaklanggengan, maka kemudian beliau menjadi seorang biku.
Nah, ini juga bahaya dari jasmani, bahaya dari katakan dalam Mahathuka Kanda sebagai bahaya dari jasmani, bahaya dari rupa, yang itu adalah dukkha kanda atau bagian dari gugusan penderitaan. Kemudian Bhante Radapala juga menyampaikan bahwa kenapa beliau menjadi seorang biku walaupun masih muda, walaupun banyak kekayaan yang dia miliki. Alasannya adalah adhano loko anabisaru. Adhano loko, bahwa makhluk-makhluk ini adhano tidak memiliki pelindung, dan juga anabisaru tidak ada penguasa tertinggi atau tidak memiliki tidak menjadi penguasa bagi dirinya. Ya, karena laki dan laki memang kan segala sesuatu adalah anatta. Ya kan, segala sesuatu adalah tanpa aku. Kita tidak bisa kemudian memberi apa katakan mengontrol apa yang kemudian kita anggap sebagai milik sebagai harus sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang terdapat di dalam Anatta Lakkhana Sutta. Bahwasanya kita tidak bisa mengontrol 100%. Jasmani kita harus begini, harus begitu. Tidak bisa. Kita tidak punya kekuatan demikian untuk mengontrol. Kita tidak bisa kemudian mengontrol bahwa perasaanku harus begini. Tidak boleh begitu. Harus yang menyenangkan saja. Tetapi yang tidak menyenangkan tetap saja itu akan muncul. Kita tidak bisa mengontrol bahwasanya persepsi harus begini, tidak boleh begitu. Tapi ternyata tidak bisa. Persepsi yang buruk pun bisa muncul dalam batin kita. Nah, karena tidak bisa mengontrol, maka ya inilah anabisaru. Nah, di dalam terutama Radapala Sutta, ketika Bhante Radapala menyampaikan demikian, Bhante Radapala dalam percakapannya kemudian di sana yang menyampaikan bahwasanya kenapa dikatakan bahwa kita ini tidak punya pelindung? Ya karena apa? Sebagai contohnya adalah ketika kita sakit. Ketika kita sudah mengalami ketuaan atau ketika kemudian kita sakit, apakah rasa sakit kita bisa dibagikan ke orang lain? Orang mungkin sedang sakit kemudian punya istri. Apakah rasa sakitnya itu bisa dibagikan ke istrinya? Kemudian separuh-separuh. Atau mungkin kalau seseorang sebagai raja misalnya, punya banyak bawahan. Apakah ketika menderita sakit, kemudian sakitnya bisa dibagi-bagi ke banyak orang, sehingga dia merasakan sedikit sakit? Tidak. Ketika seseorang sakit, yang merasakan sakitnya ya dia sendiri. Tidak bisa dibagi ke orang lain. Ketika seseorang menjadi tua, ketuaannya juga hanya dia sendiri yang merasakan. Tidak bisa dibagikan ke orang lain. Nah, karena kita tidak bisa punya kemampuan demikian, maka bagaimana kita bisa dikatakan mendapatkan pelindungan? Tidak ada pelindung. Adhano. Makhluk-makhluk ini adalah adhano. Segala sesuatu sifatnya tidak kekal, yang tidak kekal ini tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sandaran. Ya, termasuk jasmani kita. Dalam hal ini ternyata kita tidak bisa membagi rasa sakit yang terkadang muncul untuk orang lain. Dan ini juga bagian dari dukkha kanda. Ya, gugusan penderitaan bahwa jasmani kita akan mengalami sakit dan ketika sakit muncul kita tidak bisa berbagi kepada yang lain. Nah, kemudian juga Bhante Radapala juga menyatakan asako loko sabang pahaya gamaniang, bahwa apapun yang berada yang kita anggap sebagai milik termasuk jasmani ini itu tidak bisa dijadikan sebagai milik. Itu bukan milik kita, asako, bukan milik. Kenapa? Karena segala sesuatu nanti pasti ditinggalkan ketika kemudian kita harus meninggal. Jadi sabang bahaya setelah meninggalkan semuanya, gaman yang kita pun harus pergi, yaitu pergi menuju kematian. Dan ini juga menjadi duka penderitaan yang disampaikan di dalam Mahathuka Kanda Sutta. Bahwa jasmani ini tidak hanya kemudian harus mengalami sakit,
kemudian harus mengalami ketuaan, tetapi juga suatu saat cepat atau lambat itu akan mengalami kematian. Dan ketika kematian terjadi, lantas apa yang akan mengikuti? Ya, harta benda tidak bisa mengikuti. Jasmani ketika mati juga tidak akan ikut. Dengan kata lain, ke alam lain, jasmani ya akan ditinggalkan. Nah, karena kemudian itu semua nanti mesti ditinggalkan, maka itu juga bagian dari dukkha kanda, gugusan penderitaan. Dan kalau dalam Maha Dukkha Kanda Sutta, kemudian seseorang mesti merenungkan bahwa jasmani ini bagian dari dukkha, adalah juga kalau kita melihat ada seseorang yang meninggal, kemudian jasmani yang dulunya diagung-agungkan, dulunya itu dianggap sebagai paling berharga, tapi kemudian terlihat mulai yaitu menggembung. Ya, setelah 2-3 hari meninggal, jasmani itu kemudian mulai membengkak, berwarna kebiru-biruan, kemudian mulai mengeluarkan cairan, jasmani kemudian mulai dimakan oleh belatung, kemudian jasmani kemudian tercincang-cincang dan sebagainya. Itu adalah juga bagian dari bahwa jasmani ini adalah dukkha, merupakan gugusan penderitaan. Karena jasmani ini suatu saat cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian, dan jasmani ketika mati harus ditinggalkan. Jadi tidak bisa kemudian terus mengikuti. Nah, kemudian Bhante Radapala juga menyampaikan kenapa kemudian beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang Bante, seorang biku petapa. Ya karena apa? Yang keempat, unoloko adito tanhadaso, yaitu bahwa manusia atau makhluk-makhluk ini selalu merasa kurang. Ya, adito tidak pernah merasa puas, tanhadaso selalu diperbudak oleh tanhanya sendiri, oleh nafsu keinginannya sendiri. Ini sebenarnya mengacu kepada tadi, yaitu kesenangan indera yang sudah dijelaskan yang pertama dalam Maha Dukkha Kanda, bahwa manusia ini seberapapun kenikmatan indera, kesenangan indera yang diperoleh, itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup, bahwa walaupun sudah mendapatkan sebanyak mungkin, tetapi kepuasan tidak akan pernah diperoleh. Jadi diibaratkan seperti tadi, misalnya seekor anjing yang lapar, yang haus, tapi hanya mendapatkan tulang yang dilumuri oleh darah. Dia tidak akan pernah terpuaskan. Demikian pula manusia atau makhluk-makhluk, seberapapun kenikmatan indera yang diperoleh, ternyata rasa puas itu tidak akan bisa diperoleh. Dan pada akhirnya yang menjadi masalah lagi adalah ketika hidup hanya demi kenikmatan indera, mengejar kenikmatan indera, ternyata pada akhirnya orang demikian akan menjadi budak dari tanhanya sendiri, budak dari nafsunya sendiri. Semakin kemudian seseorang mengalami penderitaan, karena budak itu identik dengan penderitaan. Ketika diperbudak oleh nafsunya sendiri, itu tentu adalah penderitaan. Nah, melihat ini sesuai dengan Maha Dukkha Kanda dan juga Radha Palasutta, itu adalah melihat penderitaan, melihat dukkha. Dan dalam khutbah Maha Dukkha Kanda Sutta tidak hanya berbicara tentang rupa, yang selain memang memberikan kenikmatan walaupun sedikit, tapi dukkha penderitaan itu banyak. Nah, juga berkenaan dengan vedana. Nah, vedana, perasaan. Tentu perasaan memberikan kebahagiaan, apalagi ketika perasaan tersebut adalah perasaan yang diperoleh dengan pencapaian jana misalnya. Karena di dalam Mahatugga Kanda ketika dikatakan apa asada dari atau kenikmatan yang muncul dari perasaan. Nah, Sang Buddha memberikan yaitu penjelasan mengenai seseorang yang mencapai pencapaian jana. Wiwi jiwa gamehi, wiwi ca aku salehi damehi. Jadi seseorang ketika terbebas dari kesenangan indera, terbebas dari aku saladama, nah di sana sawitakang sawicarang, masih ada witaka dan wicara, wiwe kajang piti sukang, bahwa kegiuran dan kebahagiaan yang muncul dari wibeka. Dan dia pada mangjalang upasampaja viharati. Dia kemudian mencapai jana pertama dan berdiam di sana.
kemudian mencapai jana kedua, mencapai jana ketiga, mencapai jana keempat, itu adalah perasaan. Itu adalah vedana. Itu adalah perasaan yang bahagia. Perasaan yang memang memberikan kenikmatan. Tapi ternyata perasaan yang demikian pun juga memiliki bahaya. Yang bahaya dari perasaan demikian harus dilihat sebagai dukkha kanda. Harus dilihat sebagai gugusan penderitaan. Apa bahaya dari perasaan demikian? Oh, ternyata perasaan yang bahkan muncul dari pencapaian jana pun juga tidak bisa dipertahankan. Akhirnya harus ditinggalkan, harus berubah. Dan perubahan, ketidakkekalan dari perasaan demikian itu harus dilihat sebagai penderitaan. Maka bahkan pencapaian jana pun dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau itu pun harus dilihat sebagai dukkha, sebagai penderitaan. Sebenarnya banyak khotbah yang mengatakan demikian. Ketika seseorang mencapai jana pun harus direnungkan. Wajana, apakah jana pertama dan seterusnya harus direnungkan sebagai apa? Aniccato, dukkhato, anattato, sunnyato, salato, kemudian parato dan seterusnya. Bahwa pencapaian jana itu mesti dilihat sebagai apa? Sebagai anicca, tidak kekal. Sebagai dukkha, sebagai penderitaan. Kemudian anattato sebagai anatta, tanpa diri atau kosong dari diri. Sunyato atau sebagai kosong, sunya. Kemudian salato bahkan sebagai duri. Kemudian juga bahkan dikatakan harus sebagai bukan milik parato. Dengan kata lain bahwa perasaan yang menyenangkan sekalipun dan bahkan sangat menyenangkan yaitu pencapaian jana yang karena itu sifatnya tidak kekal pasti berubah, maka harus dilihat sebagai penderitaan dukkha. Oleh sebab itu dalam beberapa sabda Sang Buddha disampaikan bahwasanya yang kinci vedayitang sabantang tukang. Jadi apapun yang dirasakan, apapun hal yang dirasakan, sabantang tukang, semua itu adalah dukkha penderitaan. Nah, jadi melihat perasaan yang menyenangkan sekalipun sebagai penderitaan. Nah, melihat ini, melihat dalam konteks kesenangan indera, bahaya dari kesenangan indera, bahaya dari jasmani, bahaya dari perasaan, itu juga bagian dari melihat penderitaan, melihat dukkha kanda, gugusan penderitaan. Dan ini juga penting untuk kita tengarai, ya kita jadikan sebagai perenungan. Kemudian yang lain tentu yang sering kali disampaikan dan ya kalau kita ceramah kepada berumah tangga biasanya menyampaikan tentang kenapa dunia ini dikatakan sebagai dukkha penderitaan. Ya karena memang selama kita hidup di alam tumimba lahir, kita harus selalu mengalami 8 kondisi dunia. Nah ini juga salah satu kenapa dunia ini adalah dukkha penderitaan. Karena kita harus selalu mengalami 8 kondisi dunia. Yaitu kita tidak hanya mengalami untung, tapi kerugian juga akan datang pada kita. Tidak hanya kita mengalami mendapatkan nama yang baik, terkadang nama buruk juga datang pada kita. Tidak hanya kita mengalami pujian, tetapi orang-orang yang datang pada kita bisa memberikan celaan, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang katakan tidak sesuai dengan waktunya, kata-kata yang dilandasi oleh kebencian, itu bisa datang pada kita. Tidak selamanya dalam hidup kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Ya, kita mendapatkan kebahagiaan, mungkin kesuksesan, tetapi juga duka, penderitaan, musibah, kecelakaan juga bisa datang pada kita. Karena kita terus mengalami 8 kondisi dunia ini, maka ini juga harus dilihat sebagai duka. Walaupun nanti ya 8 kondisi ketidakkekalan itu sebenarnya fenomena yang
sebenarnya pasti datang pada kehidupan setiap manusia. Dan penyebab penderitaannya tidak karena fenomena demikian, tetapi untuk sementara ketika kotoran batin masih ada dalam batin kita, maka 8 kondisi dunia ini ya harus dilihat sebagai duka. Untuk apa? Memotivasi kita agar terbebas dari penderitaan. Nah, ini juga hal yang patut kita renungkan untuk merenungkan duka, merenungkan penderitaan. Lantas kemudian khotbah lain yang juga penting untuk kita renungkan sebagai yaitu penderitaan, yaitu khotbah yang sering dijadikan sebagai topik ceramah ya oleh beberapa orang, itu Bahara Sutta, yaitu khotbah tentang bahara. Bahara itu adalah beban, bahwa dalam khotbah tersebut walaupun singkat, Sang Buddha mengatakan tentang beban, ya, tentang beban. Nah, beban itu adalah duka penderitaan. Apa itu beban di sini? Tidak lain adalah panco padana kanda. Jadi 5 gugusan yang masih menjadi objek kemelekatan itu adalah beban. Itu adalah penderitaan. Ya, kalau kita berbicara beban, itu adalah penderitaan. Nah, mengapa 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan ini adalah penderitaan, adalah duka, yang dengan kata lain merupakan beban? Ya karena ini di dalam kitab pengulas ya, di dalam kitab pengulas ada penjelasannya. Ini dikatakan sebagai beban karena memang kalau kita bayangkan coba, gara-gara 5 gugusan ini kemudian kita mesti setiap hari membangunkan. Jadi kita tidur kemudian kita harus membangunkan. Kan itu beban. Kemudian setelah membangunkan harus membersihkan, harus dimandiin, ya kan, harus pergi ke toilet mau tidak mau. Kemudian setelah pergi ke toilet dimandiin harus memberikan nutrisi, harus memberikan makanan, harus mengupayakan untuk mendapatkan makanan, itu beban. Kemudian harus mendudukkan ketika katakan eh, sakit atau ketika kemudian capek, harus didudukkan, harus dibawa jalan, harus kemudian dibawa berbaring, harus dijaga dengan baik siang dan malam hanya karena pancu padana kanda. Dan karena kita harus membangunkan, harus membersihkan, harus memberikan makanan, harus mendudukkan, harus membaringkan, harus memberikan istirahat, terkadang harus memberikan obat, terkadang harus memberikan exercise, olahraga, dan seterusnya, itu sendiri adalah sebenarnya beban. Dan karena itu adalah beban, maka itu disebut sebagai duka, sebagai penderitaan. Dan apalagi untuk mempertahankan kehidupan ini, mempertahankan pancakanda ini, itu juga tidak mudah. Sangat tidak mudah. Seperti yang Sang Buddha katakan sebagai kicang macanang jiwitang. Bahwa kehidupan makhluk-makhluk fana ini sangat sulit. Artinya sangat sulit untuk dipertahankan. Bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu sangat sulit untuk dipertahankan. Kenapa? Karena untuk mempertahankan kehidupan kita, kita membutuhkan banyak hal. Dan kita sekarang masih bisa hidup, itu karena faktor-faktor yang membuat kita hidup itu masih ada. Yaitu kita masih punya, katakan, ya 4 unsur jasmani yang masih seimbang. Kita masih punya nutrisi makanan, kita masih punya nafas, kita masih punya kesadaran. Semua ini melengkapi yang kemudian kehidupan kita itu masih berlangsung sekarang sebagai manusia. Tapi bayangkan satu saja itu tidak terpenuhi, kita mati. Kita punya empat jasmani, kita punya batin yang terdiri dari 4 gugusan. Nafas masih katakan bernafas dengan baik. Tapi coba bayangkan kalau kemudian kita tidak mendapatkan nutrisi makanan atau minuman, tidak usah kemudian lama-lama, 1 bulan saja. Ternyata kehidupan kita tidak bisa bertahan. Sekarang bisa bertahan karena selama kita
sejak bayi kita lahir sampai sekarang kita selalu mendapatkan makanan, ya kan? Jadi sampai sekarang kita selalu mendapatkan makanan. Kalaupun kemudian tidak mendapatkan makanan, mungkin dalam kasus yang tertentu, ya paling 1 hari nggak mendapatkan makanan, 2 hari nggak mendapatkan makanan. Tapi nggak pernah kan kita kemudian 7 hari nggak dapat makanan. Tidak pernah. Nah, kenapa? Karena makanan inilah kemudian kita masih bisa bertahan. Dan ini baru satu faktor. Kalau makanan ada, kemudian katakan jasmani ini ada, tetapi kemudian unsur nafasnya, unsur udaranya, nafas kita itu tidak stabil. Nah, kemudian menimbulkan kematian. Nafas kita tidak stabil, menimbulkan kematian. Kita tidak bernafas, menimbulkan kematian. Belum lagi, walaupun kemudian nutrisi ada, 4 unsur ada, katakan ini 5 gugusan ada, tapi ternyata buah karmanya sudah habis untuk hidup sebagai manusia, mati juga. Ya, tidak hanya kita sebagai manusia, bahkan seperti mereka yang terakhir di alam dewa, alam Brahma, mereka semua disokong oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktornya adalah buah karma. Tapi begitu buah karma itu habis, yang mempertahankan mereka untuk bisa tetap berada di alam dewa atau alam Brahma, habis, maka mereka juga harus meninggal dan terlahir di alam lain. Maka mempertahankan kehidupan kita sebagai makhluk fana, macanang, atau makhluk yang pasti mengalami kematian, itu juga sesuatu yang sulit. Nah, karena sulit itulah maka juga disebut sebagai duka penderitaan. Maka kita untuk mempertahankan kehidupan kita itu ya tidak gampang. Seperti dalam para suta, dalam kitab pengulasnya, kita harus membangunkan setelah tidur, memberikan nutrisi, kemudian harus mendudukkan, harus katakan menghias juga, harus memberikan istirahat dan sebagainya. Itu adalah beban untuk bisa bertahan. Nah, beban itu adalah duka penderitaan. Nah, melihat semua ini adalah juga melihat tentang duka, melihat tentang penderitaan. Ya, saya kira sebelum kita lanjut ke sebab duka penderitaan, kalau ada pertanyaan juga dipersilakan. Izin bertanya, Bante. Baik. Ya, kalau mendengar penjelasan Bante tentang duka ini, kok jadi pesimis ya Bante hidup ini? Tampaknya apapun bentuknya, apakah seorang brahmana, ksatria, dan lain-lainnya itu kayaknya nggak ada gunanya gitu. Sangat nggak ada gunanya gitu. Nah, bagaimana pandangan Buddhism mengenai ini, Bante? Iya, Wandami, Bante. baik. Yang jelas kita harus melihat secara bijak juga. Dalam artian bahwasanya melihat duka ini juga melihat duka karena kebijaksanaan. Jadi bukan melihat duka atas dasar misalnya kebencian gitu, tapi atas dasar kebijaksanaan. Bahwasanya memang segala sesuatu adalah tidak kekal, maka dilihat sebagai duka. Tetapi akan menjadi pesimis kalau kemudian Sang Buddha ini hanya menunjukkan duka. Karena nanti juga beliau menunjukkan ada sebabnya. Ya, ada sebab mengapa penderitaan itu muncul. Bahkan Sang Buddha juga menunjukkan bahwa penderitaan ini juga memungkinkan untuk dilenyapkan. Ya, ada padamnya penderitaan. Bahkan ajaran Sang Buddha itu sebenarnya ya ajaran yang membawa seseorang untuk bisa bahagia. Bahagia karena apa? Duka itu bisa padam. Jadi bukan ajaran yang mengajak orang untuk menderita, tapi mengajak orang untuk bahagia. Karena duka ternyata bisa dipadamkan. Itu kalau kalau kita melihat dari sisi ini ya kita tidak pesimis. Nah, tapi kalau kita hanya melihat dari sisi yaitu alam tumbuh lahir ya memang seakan-akan yaitu memberikan pesimisme oh ternyata ini hanya seperti ini semuanya duka penderitaan. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada hal-hal baik
yang bisa diperoleh di dalam alam tumbuh lahir, walaupun masih bagian dari duka penderitaan, namun hal-hal baik ini nanti akan menuju kepada lenyapnya penderitaan. Ya, hal-hal baik ini. Maka kemudian ketika seseorang masih dalam hidup di alam tumbuh lahir, ada kebahagiaan yang masih penderitaan memang. Kebahagiaan tetapi penderitaan, tetapi masih mending. Karena begini, sebagai contoh, ada istilah yang disebut sebagai eh, Joti Tammo Parayana, yaitu dari terang menuju gelap. Betul ya? Dari terang menuju gelap. Artinya ada orang-orang sebenarnya dalam kelahiran sekarang itu ya banyak kebahagiaan. Walaupun tentu kebahagiaan di sini masih duka, tetapi tidak bisa kita pungkiri, itu kebahagiaan. Dia hidup dengan materi yang berkecukupan, hidup di keluarga yang katakan kaya, keluarga yang harmoni, kemudian dia mungkin terkenal, dia mungkin memiliki katakan wajah yang menawan. Walaupun kemudian kalau kita lihat kembali ke dalam konteks yaitu ketidakkekalan ini duka, tetapi tetap ada kebahagiaannya. Dan itu adalah joti. Tapi kemudian Joti Tamu Parayana, walaupun dia sudah mendapatkan hal-hal yang demikian, dia melakukan banyak kejahatan. Nah, dia sudah mendapatkan hal yang baik, tetapi dia melakukan kejahatan. Maka dari terang, karena kejahatan dia menuju gelap. Ya, menuju gelap. Akhirnya dia mendapatkan penderitaan. Di alam tumbuh lahir, penderitaan yang tadi secara intrinsik adalah penderitaan. Itu kelahiran di alam tidak bahagia. Itu kan termasuk duka dan duka. Nah, kemudian ada juga istilah Tambuk Joti Parayana. Dari gelap menuju terang. Dan orang demikian adalah orang yang hidupnya dalam kehidupan sekarang itu ada penderitaan yang dia alami. Penderitaan dalam konteks dia mungkin hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak berada, dia tidak memiliki wajah yang rupawan, dia tidak kemudian katakan memiliki karismatik misalnya atau popularitas, keterkenalan. Itu adalah tamu gelap. Tapi kemudian dia berjuang untuk melakukan kebaikan. Ya, banyak melakukan kebaikan berdana, menjaga silanya dengan baik, dan ini adalah yang membawa kepada terang. Pada mendatang, dia mendapatkan kebahagiaan. Tetap kita melihat itu sebagai kebahagiaan, walaupun di balik itu ada duka penderitaan. Tapi ada juga kebahagiaan yang kita juga harus mengapresiasi. Ya, ada juga yaitu Joti Joti Parayano, dari terang menuju terang. Bahwa ada orang-orang yang dia mendapatkan fasilitas dalam kehidupan sekarang, karena kehidupannya lampau yang sudah melakukan kebaikan, tapi dia juga melanjutkan kebaikannya. Maka dia menuju kondisi yang bahagia juga setelah kematian. Maka kebahagiaan yang seperti ini masih tidak bisa kita pungkiri. Walaupun kalau kita menyelam lagi ke dalam dhamma, ini pun juga duka, ya, tetapi tidak bisa kita pungkiri. Dan Sang Buddha mengapresiasi orang yang mendapatkan terang joti ini. Ya, katakan yang mendapatkan terang joti diapresiasi. Tapi juga ada sesuatu yang sangat katakan luar biasa dalam alam tumimbalari ini, yaitu ada sebuah karma perbuatan. Perbuatan yang nanti akan menghancurkan perbuatan, yaitu kamang kamakayang sangwatati. Ada perbuatan karma, tapi mengarah pada hancurnya karma. Ini adalah perbuatan yang nanti mengarah kepada pembebasan, mengarah kepada nibbana. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Tapi masih perbuatan, ini masih tumimba lahir. Ini masih karma. Tapi karma ini adalah karma yang nanti mengarah kepada hancurnya karma, hancurnya tumimba lahir, mengarah kepada nibbana. Yaitu karma apa? Tidak lain adalah pengembangan jalan mulia berunsur 8. Mengembangkan jalan mulia berunsur 8, ini adalah karma, ini perbuatan. Tapi perbuatan ini ketika dilakukan, itu akan membawa kepada pembebasan, membawa kepada nibbana. Maka sebenarnya memang mengerikan, ya, hidup ini mengerikan, banyak duka penderitaan. Tetapi kemudian penderitaan ini pun hanya bisa dilenyapkan dengan cara kita berada di alam tumbal lahir, dengan cara mengembangkan apa yang sudah ada. Nah, jalan mulia berunsur 8 itu masih karma, itu masih perbuatan. Tapi ketika ini dikembangkan lagi dan lagi,
itu membawa kepada hancurnya karma, hancurnya tumimba lahir. Dan ini yang sebenarnya menjadi fokus kita sebagai apalagi seorang biku praktisi dhamma, fokus kita adalah bagaimana mengembangkan jalan mulia penuju delapan. Nantinya ya, kita juga akan mengarah ke sana dalam pembahasan. Nah, itu yang mesti kita apresiasi. Ya, walaupun hidup ini sebenarnya duka pada akhirnya, sabe sangkara duka, segala sesuatu yang berkondisi adalah duka penderitaan, tetapi tetap di dalam duka ini pun juga ditemukan sebuah jalan. Jalan yang nanti bisa menghancurkan duka penderitaan itu sendiri. Ya, begitu ya. Memang ini menakutkan, menakutkan. Bahkan seperti pernah ada sebuah suta yang Sang Buddha itu diibaratkan seperti lion, seperti singa. Ketika singa itu mengaum, itu semua binatang lain itu mereka pada berlari, ketakutan. Bahkan gajah sekalipun itu bisa ketakutan. Dengan auman singa akan lari terbirit-birit. Mereka akan pergi ke kandangnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing. Nah, demikian pula ternyata ketika Sang Buddha menyampaikan tentang bahwa ternyata hidup ini tidak kekal, itu banyak orang ketakutan. Termasuk para dewa pun juga paling takut. Apalagi dewa, mereka yang sudah terbiasa dengan kebahagiaan, menganggap itu ada kekal, menganggap hidup mereka itu kekal karena lama sekali di alam dewa. Tapi begitu Sang Buddha mengatakan hidup itu tidak kekal, alam dewa pun juga tidak kekal. Banyak yang kemudian mereka ketakutan. Tetapi kemudian ya tentu kita tidak kemudian hanya terpaku atau katakan terpancing oleh ketakutan. Tapi bagaimana kita bisa terbebas dari duka penderitaan? Ya, tidak takut ya kita kita menjadikan bahaya ini atau bahaya ini sebagai landasan untuk nanti bisa bebas dari penderitaan ini sendiri. Ya, ya harus begitu. Wanami Bante izin bertanya. Ya, baik. Yang dibicarakan ini adalah penderitaan, kemudian ya terkait dengan nama rupa. Lah kalau OGDC Bante, Mm, OGDC orang dengan gangguan jiwa mm, itu tentunya dia menderita juga, terutama badannya Bante. Kalau tersakiti atau apa itu menderita, tetapi batinnya mungkin tidak ya, tidak sesakit eh, sakit jasmaninya. Nah, kemudian kalau Kata, kata siapa? ya nanti yang dibenarkan Bante. Berbuat sesuatu sehingga orang lain merasa terganggu, menderita gitu, ini kan tanpa niat berarti itu yang bersangkutan OGDC ini berbuat karma buruk atau bagaimana Bante? Demikian Bante, terima kasih. Ya, harus diingat bahwa selama itu semua muncul dari lubatu samoha, keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, kebodohan, itu adalah karma. Dan karma itu adalah perbuatan. Kalau itu muncul dari lubatu samoha, yaitu perbuatan yang buruk. Mungkin ODGJ ini apa melakukannya itu mungkin bukan karena kebencian, bukan karena keserakahan, tetapi melakukannya karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Nah, melakukan dengan dasar moha itu termasuk perbuatan buruk, termasuk bagian dari karma. Sehingga karena itu ada perbuatan buruk yang masih memberikan buah. Dan ketika batin dikuasai oleh kebodohan, itu sendiri adalah penderitaan. Ya, mungkin seseorang melihatnya kok ini ada ODGJ kok jalan-jalan, enak banget ya telanjang, tidak peduli dengan yang lain, senyum-senyum terus gitu ya. Oh, pasti dia bahagia itu kan. Tetapi kan kemudian itu hanya sekadar perasaan menyenangkan yang muncul dari bisa muncul dari sebuah kebodohan, muncul dari ketidaktahuan, dan itu juga bagian dari penderitaan. Ya, jadi tidak bisa kemudian ODGJ kemudian tidak menderita. Ya, fisik menderita. Ya, batin pun ya justru karena dia batinnya tidak terkontrol dengan baik kemudian jadi lepas, jadi dol gitu kan.
Dan itu penderitaan, tidak ada kendali lagi, dan itu bisa berlangsung. Dan karena di situ masih disertai oleh tanha, apapun yang dia lakukan karena tanha, dorongan bisa keserakahan, kebencian, kebodohan. Mengapa saya katakan demikian? Oh, apakah mereka nggak punya loba dosa? Ya punya. Bahkan seorang ODGJ terkadang dia marah-marah tanpa sebab, dia marah-marah di pinggir jalan, kemudian memukuli motor, mobil ya dengan kayu, dengan batu. Itu kan karena kebencian, muncul kemarahan. Nah, kemudian dengan kebodohan juga dia melakukannya tanpa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu adalah moha. Dan semua itu adalah karma yang memberikan buah perbuatan. Dan itu bagian dari penderitaan. Ya. Jadi duka itu tidak hanya dilihat dari apa? Oh, karena sakit. Ya, tidak demikian, karena mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, tadi kan perasaan menyenangkan pun juga harus dilihat sebagai duka, penderitaan. Wandami Bante, Baik. izin bertanya mengenai kemelekatan Bante. Lebih spesifiknya yaitu kemelekatan terhadap akan berbuat kebajikan. Ada satu case atau persoalan yang pernah dialami atau yang saya lihat sendiri. Ada seseorang yang senang berbuat kebaikan seperti senang atau rajin berdana, aktif menyokong atau mendukung wihara-wihara, dan juga para biku. Yang dimaksud seseorang ini ialah seseorang leader atau pemimpin, Bante. Menurut pandangan saya, orang tersebut bisa dijadikan contoh. Namun di satu hal lain, orang tersebut tipe yang perfeksionis. Jadinya saat berbuat kebaikan terkesan memaksa ke anggota-anggotanya. Dan saya pernah diminta anggota yang lainnya untuk mengubah cara pandangnya. Dikarenakan bisa dibilang saya cukup dekat dengan si leader ini. Dan saya mau tanya bagaimana menurut pandangan Bante dan hal atau langkah apa yang harus diambil. Jadi bisa dibilang saya sedang berada di tengah-tengah dan bingung harus seperti apa Bante. Terima kasih. Perfeksionis di sini yang seperti apa? Contohnya misalkan seseorang ini mengadakan acara sebuah Dhamma talk atau apa. Dan pastinya kan dalam kita berbuat suatu acara tidak mungkin semuanya berjalan dengan mulus. Nah, case ini yang terjadi mungkin anggotanya mengalami ada hambatan atau kesalahan-kesalahan gitu. Namun si leader ini seperti tidak mau tahu. Intinya harus bagus gitu. Iya. Ya, tentu kalau dalam kasus demikian ya memang dalam sebuah pekerjaan, apalagi itu kan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, ya memang harus ada teamwork. Ya, teamwork di sini kan bahkan seorang leader pun juga tidak selalu kemudian dia itu tidak mau tahu terhadap apa timnya. Justru kalau seorang leader yang baik ya dia harus tahu seluruh timnya, kapasitas mereka, kekurangan mereka, dan ketika melihat kekurangan bukan kemudian marah, tetapi justru harus memperbaiki dengan cara mendorong, dengan cara memberikan semangat. Nah, itu yang mesti dilakukan juga. Nah, itu jadi tidak hanya sekadar kemudian nggak mau tahu, oh, pokoknya semuanya harus perfect, ya tidak bisa demikian sebagai seorang leader. Ya, tetapi harus harus bisa memberikan masukan, bukan sekedar sekedar katakan memerintah harus perfect tetapi tidak memberikan masukan, tetapi harus bisa memberikan masukan, harus bisa ya. Kalau Ki Hajar Dewantara kan mengatakan tuturi ing ngarsa sung tulodo in madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi di depan dia harus memberikan teladan. Tidak hanya sekedar dia itu memerintah, tapi juga memberikan teladan. Dia harus ikut bekerja, ya, harus ikut memberikan keteladanan. Dia pun juga bekerja. Ketika berada di tengah, dia harus bisa memberikan dorongan, harus bisa membangun dari tengah, maksudnya harus bisa membangun dari tengah. Ya, tetap bekerja di tengah-tengah anggotanya. Ketika di belakang dia harus bisa memberikan dorongan, motivasi, wejangan. Nah, ini juga yang sebenarnya dilakukan oleh Sang Buddha juga.
Nah, Sang Buddha itu dikatakan sebagai yatakari tatawadi, yatawadi tatakari. Beliau mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Jadi tidak hanya sekedar memerintah tanpa tidak melakukan. Sang Buddha juga melakukan apa yang dikatakan. Beliau juga selalu membangun, mendorong para siswanya untuk berlatih, untuk melakukan apa yang menjadi terbaik. Beliau menjadi teladan bagi para siswanya. Tetapi di saat yang sama beliau juga adalah Sang Buddha adalah seseorang yang betul-betul memahami bahwasanya tidak semua orang itu perfect. Justru karena tidak perfect itulah kemudian harus berlatih. Kalau sudah perfect kan nggak perlu berlatih lagi kan? Siapa yang sudah perfect? Arahanta, itu sudah perfect. Makanya disebut aseka, tidak berlatih lagi. Karena sudah alaminya, kalau sudah perfect, sudah alami. Kualitas-kualitas yang baik itu sudah alami ada pada seorang arahanta. Tetapi karena kemudian manusia kebanyakan tidak perfect, maka masih kemudian diberi keteladanan, diberi motivasi, dorongan, ya diterima keberadaan mereka. Nah, itu adalah sebagai seorang pemimpin. Ya, itu harus dilakukan. Kita dalam melakukan sesuatu memang berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tetapi kemudian kita tidak bisa memaksakan bahwa semua orang yang datang pada kita itu semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Harus sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai baik, tidak bisa. Bahkan dalam khutbah namanya Kakacu Pamasuta, yaitu ada khutbah berkenaan dengan seseorang ya Kakacu Pama, perumpamaan gergaji. Dalam satu pernyataannya Sang Buddha menyatakan bahwa dalam kehidupan kita tidak semua orang yang datang pada kita itu akan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, mengucapkan kata-kata pujian, mengucapkan kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih, mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan waktunya. Tidak semua orang. Ada kalanya mereka datang pada kita, yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang kasar, yang dilandasi kebencian, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang tidak sesuai dengan waktunya. Dan di dalam khotbah yang sama, Sang Buddha mengatakan pula, kalau menghadapi orang-orang demikian, kemudian seseorang itu hanya maunya mendapatkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang sesuai dengan waktunya, maka orang demikian itu diibaratkan seperti orang yang mau menghancurkan bumi dengan cara mencangkul tanah ke sana kemari, mengencingi, meludahi tanah ke sana kemari sambil mengatakan, bumi hancur, bumi hancur, bumi hancur. Kira-kira bumi bisa hancur enggak dengan cara demikian? Tidak bisa kan? Tidak bisa hancur. Kenapa? Sang Buddha mengingatkan bahwa tidak semua yang datang pada kita, semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Bahwa sesuatu yang datang pada kita itu tidak semua sesuai dengan keinginan kita, dan itu adalah sebuah kewajaran. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, kalau kita menyadari hal demikian, maka kita pun juga bisa memaklumi. Jadi alih-alih kita kemudian menjadi marah terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita tidak marah, kita tetap tenang, kita tetap menerima, tetapi di saat yang sama masih berupaya untuk memperbaiki. Jadi lebih kepada fokusnya kepada memperbaiki daripada fokusnya kepada memarahi. Kenapa? Karena tidak semua yang datang pada kita itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita memaksakan diri seperti tadi, orang ingin melenyapkan bumi dengan cara mencangkul, meludahi ke sana kemari, mengencingi ke sana kemari, sambil mengatakan bumi hancur, itu nggak akan bisa. Ini disampaikan Sang Buddha di dalam Kakacu Pamasuta. Nah, harusnya demikian. Ya, ini tidak hanya untuk orang tertentu, untuk kita juga. Kita juga sama. Harus bisa demikian. Nah, Sang Buddha juga pernah menyampaikan pula bahwa seperti seorang petani. Nah, seorang petani misalnya punya 3 ladang. Ada ladang subur, ladang yang setengah subur, ada ladang yang gersang.
Itu fakta. Itu fakta bahwa ladang itu tidak semuanya subur. Ada yang subur, ada yang setengah subur, ada yang gersang. Nah, Sang Buddha, seorang petani yang katakan profesional, di antara tiga ini ya, ia akan pertama mengkultivasi atau katakan mengelola ladang yang subur terlebih dahulu. Setelah ladang subur, kemudian baru ladang yang setengah subur. Kalau ada waktu, kemudian ladang yang gersang. Demikian pula Sang Buddha melihat sewajarnya. Sang Buddha melihat sewajarnya bahwa ada orang-orang yang batinnya sudah matang. Kemudian ada orang-orang yang batinnya belum matang, tetapi dia memungkinkan untuk menjadi matang. Ada juga orang-orang yang batinnya masih sulit untuk bisa matang, seperti tanah yang gersang. Ya, Sang Buddha dalam konteks ini yaitu memberikan dhamma kepada yang batinnya sudah paling matang terlebih dahulu. Kemudian ketika ada waktu yang setengah matang. Kemudian ketika ada waktu lagi yang batinnya masih gersang, yang belum matang. Tapi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Sang Buddha pun memaklumi bahwa tidak semua orang itu batinnya matang. Kita pun juga sama memaklumi bahwa tidak semua orang yang datang pada kita itu pasti ya baik, harus perfect sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Nah, kita harus melihat dengan sewajarnya. Jadi alih-alih kemudian memaksakan diri, ya kita mesti ya berusaha untuk memperbaiki, ya memperbaiki kita untuk menerima keberadaan dan juga memberikan masukan-masukan, apalagi kalau seorang pemimpin leader memberikan masukan kepada yang dipimpin. Itu fokusnya justru lebih kepada itunya.